Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Eka Hendarsa, CGP Angkatan 8 dari SMPN 1 Kenduri, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Eva Afianti dan pengajar praktik Bapak Widasis Mahendra. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial dan emosional itu ada 5. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi yaitu kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial dan emosional atau yang sering disebut dengan KSE. Yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks hidup. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan support. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, yaitu well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesimpulannya, pembelajaran sosial emosional penting untuk diimplementasikan di sekolah maupun di kelas, baik itu secara terintegrasi dengan mata pelajaran atau dengan secara khusus dilakukan oleh guru BP, PKN, atau guru pendidikan agama. Hal ini dimaksudkan agar, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, yaitu well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan humaniora. Selanjutnya di sini saya disuguhkan pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga kemudian setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Kita lihat, sebelum mempelajari modul ini saya sudah menerapkan PSE atau pendidikan sosial emosional, namun belum tersusun dan terstruktur. Dan saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini tidak perlu untuk dituangkan dalam rencana pembelajaran, sehingga saya berpikir pembelajaran ini cukup dilakukan secara spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional ini perlu dituangkan dalam rencana pembelajaran dengan tujuan agar lebih tersusun dan terstruktur sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan optimal. Pertanyaan pemantik berikutnya,
Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pendidikan sosial emosional dan 5 kompetensi sosial emosional. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness dan teknik coach dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Pertanyaan pemantik berikutnya, berkaitan dengan nomor 2 tadi, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: yang pertama, bagi murid, saya sangat setuju dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu sama sekali bukan pendidikan. Hal ini mendorong saya untuk melakukan beberapa aplikasi atau penerapan yang salah satunya memberi wejangan kepada murid pada setiap kali saya mengajar dengan tujuan untuk mencapai 5 KSE. Dan itu saya tuangkan dalam RPP agar lebih terstruktur dan terarah sehingga bisa mencapai tujuan dengan optimal. Selanjutnya bagi guru, saya selalu mengajak dan mendorong kepada rekan guru untuk selalu belajar, menjadi tauladan dan selalu berkolaborasi dalam mengaplikasikan pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya kaitan antar materi, saya sugan salah satu bagan yang saya rangkai. Di sini kaitan antar materi ada 6 modul yang sudah saya pelajari, yang diantaranya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya visi guru penggerak, kemudian budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Dari ke-6 modul ini diharapkan akan menuju ke satu arah, yaitu ke profil pelajar Pancasila. Untuk lebih rincinya akan saya perjelas satu persatu. Yang pertama, kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial dan emosional. Di sini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi artinya, filosofi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itulah merupakan dasar atau fondasi bagi pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, kaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional. Apabila seorang guru telah mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak, diharapkan dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, karena nilai dan peran tersebut sangat mencerminkan kompetensi guru yang tinggi sehingga bisa dengan mudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, kaitan visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial dan emosional. Visi merupakan petunjuk arah kemana kita melangkah menuju ke tujuan yang ditentukan. Pembelajaran sosial emosional yang dilakukan harus mengacu kepada visi guru yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak akan keluar dari jalur yang akan dilewati. Selanjutnya, kaitan budaya positif dengan pembelajaran sosial dan emosional. Budaya positif akan sangat mudah diraih apabila pendidikan sosial dan emosional warga sekolah sudah dilaksanakan secara maksimal. Karena salah satu dari tujuan pembelajaran sosial emosional adalah terciptanya budaya sekolah yang membuat siswa aman dan menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi membidik siswa dengan mendidik pikiran anak atau siswa tersebut atau pengetahuan siswa tersebut. Sedangkan pembelajaran sosial emosional membidik siswa dari segi karakter. Maka apabila kedua pembelajaran ini disatu padankan, maka akan terwujud siswa yang memiliki budi dan pekerti yang luhur. Amin. Sekian video kali ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih. Guru yang beradab akan menghasilkan murid beradab pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.